Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya teman-teman. Baik, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah praktek audit gitu ya. Praktek audit. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas di modul 8. Namun ada beberapa yang memang belum kita selesaikan di sana. Nah, masih kita melanjutkan di modul 8 kaitannya dengan beban. Nah, yang akan kita hitung nanti menemukan pajak penghasilan badan gitu ya, pajak penghasilan badan. Oke, langsung saja. Ini untuk menyelesaikan bagaimana kita mengetahui sebelum kita mengetahui laba, kita akan menyelesaikan modul 8 ini dengan menghitung jumlah laba bersihnya setelah ada penyelesaian di jurnal PARE ya, jurnal reklasifikasi dan penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat bahwa di setiap pertemuan di Google Classroom sudah saya selipkan di sana Excel yang tampil mulai dari modul 1 sampai dengan modul 8 gitu ya. Ya, apakah sudah tampil di sini ada gabungan dari modul 1 sampai dengan 8? Oke, saya kira sudah tampil ya, Mas Juni, sudah bisa ya. Oke, kita akan menggunakan Excel untuk bantuan menyelesaikan hitungan dari modul 1 sampai 8 sehingga kita mampu untuk mengisi dan menyelesaikan modul 1, working balance sheet dan working profit and loss. Ini top schedule-nya di seluruh pemeriksaan kasus audit. Nah, di sini nanti. Nah, kita mengetahui bahwa setiap pemeriksaan di modul, baik itu modul mulai dari modul 2 ya, piutang, kemudian modul 3, 4, kas, 5, 6 sampai dengan 7, setiap pemeriksaan ada jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Nah, contohnya ini di halaman 24 modul 2 itu ada beberapa jurnal koreksi baik itu penyesuaian maupun reklasifikasi ambil ya. Nah, kita akan memastikan setiap jurnal yang kita buat di sini atas koreksi beberapa kasus ini semuanya sudah tercover dan masuk di kolom PARE. Caranya gimana? Nah, sudah saya sampaikan ada Excel yang perlu saudara gabungkan nanti dari modul 1 sampai dengan modul 8 ya. Nah, saya contohkan di sini. Ada jurnal yang pertama, ini adalah aktivitas pemeriksaan kita yang pertama ya, di modul 2 halaman 24. Ada jurnal koreksi penjualan debit, PPN keluaran debit dan piutang dagang di kredit jumlahnya 11 juta. Ini koreksi atas kesalahan pencatatan piutang PT Krakatau yang tercatat 2 kali sehingga harus dihapus sekali. Nah, kita memastikan seluruh akun yang ada di jurnal ini masuk ke kolom PARE. Caranya gimana? Nah, dengan bantuan Excel ini akan lebih mudah. Contoh, kita masukkan penjualan akun di debit, kita masukkan di kolom PARE. Nah, kita lihat kolom PARE-nya di akun penjualan kalau nggak salah di halaman 38. Kita lihat halaman 38. Klik. Nah, tadi penjualan di debit ya. Masukkan ini penjualan kolom PARE berarti ada koreksi di debit jumlahnya berapa. Kalau saudara pakai di buku manual tandai aja jurnal pertama. Ini dalam kurung jurnal pertama. Itu ya. Nanti kalau ada 2 jurnal Pak, 2 akun, tambahkan pertama dan jurnal nomor berapa. Nah, kalau dengan Excel lebih gampang. Kita linkkan saja langsung halaman 24
kolom E baris ke-14. Nih. Nah, nanti bisa dimungkinkan setiap akun yang ada di laporan keuangan itu terkoreksi bisa lebih dari satu akun atau satu jurnal. Contohnya ini penjualan dikoreksi sampai 2 kali. Masih di koreksi halaman 24. Nah, ini ya sudah masuk. Nah, untuk mempermudah saya tandai dengan mewarnai kolom ini dengan warna kuning. Saya tambah komen halaman 38 gitu ya. Nah, kemudian akun yang kedua ada PPN keluaran di debit. Kita linkkan juga dengan link di halaman 127. 127 di debit. Nah, ini halaman 24, dari halaman 24 baris ke 11. Klik enter. Nanti akan otomatis menghitung karena ini ada 2 akun yang terkoreksi, berarti nanti ada 2. Bisa lebih dari 2, 3 atau berapa gitu ya. Masuk. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita tandai dengan blok kuning. Kemudian tambahkan komen masuk ke halaman 127. Begitu juga di kolom kreditnya. Akun kreditnya piutang dagang 11 juta. 11 juta ini masuk di halaman 23. Ini adalah koreksi PT Krakatau. Kita lihat halaman 23. Nah, di kolom pare Krakatau 11 juta. Kita linkkan. Caranya sama dengan halaman 24 kolom F12 enter. Nah, kemudian kita tandai dengan blok kuning juga. Nah, artinya satu jurnal koreksi yang pertama ada 3 akun ini sudah masuk ke kolom pare. Ada yang di debit 2 akun dan 1 di kredit, semuanya masuk. Kemudian ini yang jurnal koreksi yang kedua. Ada piutang dagang PT Usaha Lancar debit, kemudian kreditnya penjualan, PPN keluarnya di posisi kredit. Koreksi kesalahan pencatatan saldo piutang PT Usaha Lancar. Nah, perlu saya sampaikan bahwa jurnal koreksi ini sudah dari awal saya minta untuk saudara membuat nomor urut ya. Nomor untuk urut jurnal yang pertama, kedua, terus ketiga. Misalkan sampai halaman 24 ini sampai 9. Jadi ada 9 koreksi misalkan ya ini. Jadi tergantung dengan saudara ada koreksi berapa di sini karena bisa jadi nanti beda interpretasi atau persepsi. Nah, pindah ke modul berikutnya berarti melanjutkan nomor urut jurnal berikutnya. 10 berarti kan. Nah, nanti di modul ini modul 2, modul 3 berarti mulai dari jurnal ke-10. Nah, pastikan semua akun yang ada di jurnal koreksi ini masuk ke dalam kolom pare. Contohkan lagi untuk jurnal yang kedua. Piutang dagang PT Usaha Lancar, kesalahan pencatatan saldo, posisi di debit ya, debit ini kalau piutang dagang berarti masuk halaman 23. PT Usaha Lancar, klik masuk 24. Dan kemudian berarti ini udah masuk, kita tambahkan dengan catatan halaman 23. Kemudian kita blok dengan kuning ya. Ini artinya sudah masuk di kolom pare. Kemudian penjualan di kredit 180 juta masukkan. Kita masukkan ke halaman 38. Akun penjualan 38 debit penjualan ya. Kredit tadi ya. Nah, halaman 24 10 juta. Oh, ini belum ya, berarti belum masuk. Yang penjualan 180 juta, halaman 38. Masukkan aja kolom penjualan, tambahkan di sini. Misalkan yang pertama ini.
masukkan 24, klik enter, kredit ya masuk. Bukan ini ya, halaman E10 bukan ini ya. Nah masuk sudah, otomatis dia akan menjumlah. Kemudian kita kasih tanda masuk halaman 38 blok kuning, PPN keluaran. Nah untuk PPN keluaran ini nanti PPN masukan dan keluaran sama-sama PPN, hanya posisinya beda. Kita lihat di halaman 127. Baik, 127. Nah, PPN keluaran ini sama dengan PPN masukan ya, nanti hanya posisi kredit atau debitnya. Kita masukkan tadi ada di kredit halaman 24 F16. Nih, udah masuk 18 juta. 18 juta dari ini ya. Nah, terus ini berarti 2 jurnal sudah selesai. Kemudian jurnal yang ketiga. Ada koreksi pencatatan pelunasan piutang PT Wahana yang belum di-clearing kasir. Sehingga ada koreksi Bank CAB 1.500.000 terhadap piutang PT Wahana. Kita masukkan, berarti ada penambahan di debit. Kas itu di halaman 82. Langsung kita masukkan, linkkan halaman 82. Ini kolom E baris 20 ya. 82. Kita masukkan Bank CAB, masuk kolom E 80 nih, halaman 24 kolom E baris ke-20. Nih ya. Enter. Nah, berarti ini sudah masuk. Kita blok kuning, kemudian tambahkan komen. Piutang dagang juga sama, masukkan dengan piutang dagangnya PT Wahana. Masuk PT Wahana di kredit 1.500.000. Enter. Terus nah, kolom jurnal keempat ada jurnal koreksi pencatatan pembatalan penjualan barang yang dikirim oleh PT Sejahtera. Ini hampir sama dengan penjualan ini ya, penjualan PPN keluaran piutang dagang. Lakukan hal yang sama dengan yang jurnal yang pertama, ada koreksi. Tambahkan saja nanti. Berarti nanti di kolom pada itu totalnya. Kalau saudara mengisi di buku manualnya. Kalau di Excel masih bisa ditambahkan ya nanti dengan rumus. Kalau di manual tambahkan totalnya berapa, tulis kemudian jurnal nomor berapa, boleh saudara tambahkan di depan angka atau di belakang angka, kolom pare. Ini masuk ke halaman 38. Contoh ini ya, 8. Nah, ini ada berarti 2 jurnal atau 2 akun koreksi ya, jumlah totalnya ini. Nah, kalau di manual kan nggak bisa, kita lihat seperti ini. Nah, saudara tambahkan di depannya atau yang kolom kosongnya, tambahkan dalam kurung jurnal berapa ditambah jurnal berapa, gitu aja. Atau 1 misalkan berarti jurnal yang pertama, kemudian jurnal yang kelima 1,5, berarti koreksi ini atas koreksi jurnal nomor 1 dan nomor 5. Terus seperti itu. Nah, pastikan semua akun pada jurnal koreksi itu sudah masuk dan terhitung di kolom pare. Ya. Jadi saudara teliti lagi di setiap modul ada jurnal koreksi, nomor urutnya berapa. Saudara lakukan seperti ini. Nah, untuk membantu saudara bisa membuat list seperti yang saya sampaikan di tugas 8, membuat list atau daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Ya, itu di modul 9 halaman 132. Ini untuk mempermudah dan menyamakan persepsi sehingga dengan catatan teman-teman nanti sama ya. Dari modul pertama, modul kedua berarti yang ada jurnal koreksinya. Jurnal pertama, jurnal kedua sampai 9 di modul pertama, di modul kedua, kemudian melanjut ke modul 3
jurnal keberapa, 10, dan lanjut sampai ke modul 4, 5, 6, 7, sampai 8, saudara masukkan. Ini untuk mengecek jumlah total jurnal koreksi dan reklasifikasinya berapa. Nah, kita samakan persepsi nanti kalau sudah ada yang masuk ya. Nah, setelah itu, sudah, ini untuk membantu saja. Pastikan semua jurnal itu masuk kolom pare. Setelah ketemu, kita lihat di setiap top schedule. Contoh ini ya. Ini berarti untuk piutang dagang yang pelanggannya ada sekian banyak ini, jumlah total koreksinya misalkan, ini misalkan, jadi belum tentu benar ini ya. Misalkan ada koreksi di debit untuk piutang dagang itu 841 juta dan di kredit 49.900.000. Saudara setiap top schedule linkkan dengan WBL atau WPL, working balance sheet atau working profit and loss. Kalau ini piutang berarti akunnya di ini piutang dagang. Ini berarti di aset aktiva atau neraca. Nah, ada koreksi ini kan ngelink dari halaman 21, koreksi debit jumlah totalnya ini. Kemudian koreksi kreditnya berapa? Linkkan aja. Halaman 24. Oh, 21, mohon maaf. 21. Boleh link dari sini ya. Oh, ini tadi dari ini dulu. 23 masuk ke 21. Berarti kita masukkan. Kita juga klik WP-nya dari sini. Nah, masuk. Jadi working balance sheet kita ambil dari halaman 21 ya, piutang usaha. Ini schedule piutang usaha. Piutang ada piutang afiliasi dan piutang lain-lain. Kebetulan di piutang afiliasi ini saldonya kosong. Piutang usaha ada koreksi di debit 841 juta dan kredit 49 juta. Nah, ketika di per auditnya sudah ada rumusan ditambah dengan debit dan dikurang dengan kredit, ketemu hasilnya seperti ini. Klik enter. Selesai. Nah, saldo per audit 31 Desember 2016 setelah kita periksa untuk akun piutang usaha, hasilnya adalah 12.782 juta ya, 12 miliar ya sekiannya. Nah, ini adalah atas rekomendasi jurnal koreksi yang kita hasilkan dari pemeriksaan. Nah, tentunya dari total jurnal koreksi yang sudah kita list, nanti juga di aplikasinya ya, kita juga akan negosiasikan dan kita bicarakan dengan pihak perusahaan. Nah, dengan koreksi-koreksi yang seperti itu, apakah disetujui atau memang ada alasan tertentu yang memang bisa jadi kita yang salah, atau ada argumen yang bisa mempertahankan sehingga tidak perlu ada jurnal koreksi atau penyesuaian itu ya, atau ada keterangan yang lain misalkan. Nah, itu perlu dinegosiasikan. Nah, kemudian nanti jurnal koreksinya setiap akun masukkan, kemudian ketemu. Ketika semua akun, berarti di WPL-nya sama dengan perlakuannya seperti ini. Nah, ketika setiap akun nanti terkoreksi seperti ini, otomatis nanti muncul di sini per klien ditambah kredit ya, ditambah debit dikurangi, kita dalam kurung dulu pakai rumus 49. Nah, ketemu ini nanti sama, kita lihat di halaman 21, 12.782. Nah, sama. Terus semua akun terkoreksi di debit kredit. Mungkin ada juga akun yang tidak terkoreksi gitu ya,
kita jumlahkan totalnya, ketemu antara aktiva di neraca WBL ini harusnya balance dengan yang pasiva di perauditnya WBL halaman 3. Jumlahnya pasti sama. Kalau nggak sama berarti ada yang kececer atau belum masuk kolom pare penyesuaian. Jurnalnya harus sama. Begitu juga dengan yang ada di halaman 4 ya, kolom pare ini di laba rugi, working profit and loss, penjualan ada koreksi berapa, beban pokok penjualan, terus seperti itu karena setiap akun kita sudah lakukan pemeriksaan. Nah, jumlahkan total, otomatis nanti ketemu berapa total saldo laba tahun berjalan ya. Berarti ketemu laba sebelum pajak di sini nanti. Nah, laba sebelum pajak ini nanti kita pindahkan untuk dilakukan koreksi fiskal. Ntar koreksi fiskal kalau nggak salah. Kalau tidak ada di modul 8 jurnal lembar kerja koreksi ininya, koreksi fiskalnya, berarti saudara tambahkan. Nah, ini ada halaman 110 ya. Nah, masukkan di sini laba sebelum pajak per klien. Sini ya. Berarti di sini per klien 2018 yang belum diaudit. Di sini kita masukkan punya kita, berarti nanti ada koreksi ya. Naik turunnya berapa, masukkan di kolom pare. Nah, ini menjurnal lagi ya, jurnal koreksi ya. Baru kita koreksi baik itu di penyesuaian positif maupun penyesuaian negatif. Penyesuaian positif dan negatif kalau nggak salah kemarin sudah saya sampaikan. Positif itu berarti menambah pajak PBH badannya, kalau negatif mengurangi, intinya gitu. Nah, saudara buka referensinya lagi, kemudian berarti di sini nanti sudah terhitung laba kena pajaknya berapa setelah ada penyesuaian fiskal. Baru kita hitung PPh penghasilannya berapa dengan tarif yang sudah ada dan dicantumkan di Undang-Undang PPh tahun 2018. Saudara buka lagi kitabnya. Baru kita bandingkan yang sudah terbayar selama 2018 itu berapa, dikurangkan, ketemu utang pajaknya. Jadi kurangnya berapa kita masukkan ke utang pajak penghasilan, ketemu. Nah, harusnya nanti ini kita kembalikan lagi ke beban pajak di awal ya, di working balance sheet dan profit and loss. Nah, otomatis semua udah ketemu, kemudian laporan keuangan baik itu di laba rugi maupun neraca sudah bisa disusun, berarti nanti perubahan ekuitas, laporan arus kas juga sudah disusun. Saudara selesaikan modul 9, sudah ada formnya, tinggal menambahkan angka, memindahkan, itu adalah laporan hasil auditnya, seperti itu. Jadi dengan bantuan Excel ini saya rasa akan sangat mempermudah saudara menyelesaikan laporan hasil audit. Seperti itu. Saya tunggu nanti untuk penyelesaian auditnya di ujian akhir sekolah UAS. Baik, seperti itu. Kita nanti lanjutkan di diskusi, baik itu Zoom atau GCR ataupun grup WA. Seperti itu, terima kasih. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.